Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali saya mengunjungi sebuah counter yang menjual tanaman buah, tetapi yang diletakkan di dalam pot. Tabulam pot, begitu singkatnya. Kami membeli beberapa tanaman buah yang ada dalam pot, karena kami tertarik melihat buah-buah yang bisa muncul begitu lebat, walau hanya dipelihara di dalam pot. Kami membeli beberapa dan menaruhnya ke pastori. Menyiraminya dan merawatnya setiap hari, hingga suatu kali petugas counter itu datang berkunjung ke rumah, mampir sekalian ia mengirimkan tabulam pot bagi customernya. Nah, ketika dia memeriksa tabulam pot kami, buah-buah itu, tanaman-tanaman buah itu, saya bertanya kepadanya, "Pak, ini kok nggak segera berbuah ya? Sudah 1 bulan lebih kok nggak ada buahnya." Lalu petugas yang berpengalaman itu berkata, "Pak, tenang saja. Selama tanaman ini hidup, selama tanaman ini sehat, berbuah itu adalah satu hal yang pasti. Cuman menunggu waktunya saja." Saudara-saudara, dari pengalaman itu saya belajar bahwa soal berbuah bagi tanaman itu hanya masalah waktu ketika tanaman itu hidup dan sehat. Dan di dalam perjalanan kerohanian kita, Tuhan Yesus pernah menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan selama kita tinggal di dalamnya, selama kita melekat pada pokok anggur itu, Alkitab mengatakan hal yang relatif sama, bukan? Bahwa kita akan menghasilkan buah. Hanya masalah waktu saja ketika kita tinggal di dalam dan bersama Yesus, maka kita akan menghasilkan buah. Tetapi apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Yesus, saudara-saudara? Di dalam bacaan Injil yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang seperti ini, yaitu barang siapa tinggal di dalam aku. Dan ini membuat kita berpikir, Tuhan Yesus sekarang ada di surga, Dia bertahta di surga. Bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam Dia? Kita tahu apa artinya tinggal. Tinggal berarti hidup bersama, hidup menetap. Lah, Tuhan Yesus ada di surga, kita menjalani hidup di dunia. Bagaimana kita tinggal di dalam Kristus yang ada di surga? Syukurlah saudara-saudara, kalimat Alkitab, perkataan Tuhan Yesus membantu kita memahami lebih konkret apa maksudnya tinggal di dalam Dia. Dia berkata, saudara-saudara, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Nah, ini penjelasan yang lebih konkret lagi, yaitu tinggal di dalam Kristus berarti tinggal di dalam firman-Nya. Membiarkan firman-Nya mempengaruhi kehidupan kita, mengisi diri kita dengan begitu penuh. Jadi tinggal di dalam Kristus berarti kita hidup mengikuti firman Tuhan. Sedemikian rupa firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus berani berkata di ayat yang ke-7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Sebuah janji yang luar biasa kan, saudara-saudara? Minta apa saja maka kita akan menerimanya. Mungkin segera terbayang di dalam benak kita, saya mau rumah yang besar, saya mau duit yang banyak, saya mau segala macam hal yang menunjukkan keserakahan diri kita, ketidakpuasan kita. Tetapi perhatikan, minta apa saja dan akan menerimanya, ada syaratnya. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu." Jika firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, saudara-saudara, maka yang menjadi obsesi atau kehendak kita bukan sesuatu yang bersifat keduniawian untuk kepentingan diri kita.
Maka yang menjadi keinginan atau obsesi kita adalah bagaimana kehendak Allah terjadi atas kehidupan kita. Dan itu yang akan kita minta, yaitu bagaimana kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan diberikan kepada kita. Jadi saudara-saudara, kita bisa berbuah banyak ketika kita tinggal di dalam Kristus. Maksudnya adalah membiarkan firman Yesus Kristus itu menguasai pikiran, menguasai hati, dan kemudian melahirkan tindakan dan kata-kata yang mencerminkan tinggal di dalam Kristus. Lalu apa maksudnya saudara-saudara dengan berbuah banyak? Buah seperti apa yang diharapkan lahir ketika kita tinggal di dalam Kristus dan membiarkan firman-Nya itu mempengaruhi kehidupan kita? Saudara-saudara, mari kita pikirkan sejenak. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Bapa di surga adalah pengusahanya. Kalau ini pokok anggur yang benar, saudara-saudara, maka yang diharapkan muncul tentu adalah buah anggur. Buah anggur itu mencerminkan kualitas, mencerminkan karakter, mencerminkan segala sesuatu yang ada pada diri pokok anggur. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, di dalam firman-Ku, membiarkan firman-Nya menguasai kehidupan kita, maka kita akan menghasilkan buah. Yang dimaksud buah adalah kualitas karakter kehidupan seperti sang pokok anggur. Kualitas karakter seperti Kristus. Dan ini akan terlihat di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tidak instan, tetapi tentu melewati proses waktu tersendiri. Jika kita tinggal di dalam Kristus, firman-Nya menguasai kita, maka hidup kita akan ditransformasi firman itu, perlahan namun pasti menghasilkan buah. Sebuah kehidupan yang mengingatkan orang tentang Kristus. Suatu kali saya bersama pasangan suami istri, seorang hamba Tuhan yang sudah cukup senior. Kami bergerak di tengah kemacetan Surabaya sebelum pandemi itu. Tiba-tiba bruk, spion saya nampaknya disenggol atau ditabrak oleh pengemudi motor dan dia nampaknya oleng dan nyaris jatuh. Kebetulan lampu waktu itu merah. Saya pikir saudara-saudara karena pria ini yang salah, maka urusan selesai. Biasanya malah motor itu kabur begitu saja. Tetapi pria ini justru saudara-saudara setelah memarkir motornya di pinggir jalan, dia mengetok kaca mobil saya. Saya buka saudara-saudara, lalu keluarlah makian kesurabayaan itu. Yang tentu tidak bisa saya tirukan di sini. Dan kata-kata selanjutnya adalah makian yang intinya mengatakan, kamu bodoh ya, nggak bisa bawa mobil ya. Dan nama-nama binatang di kebun binatang itu disebutkan. Saudara-saudara, pada waktu itu reaksi pertama saya adalah marah. Saya bisa membalas perkataan itu. Apalagi ketika dia lalu mengatakan, ayo keluar, kita selesaikan secara jantan. Jangan dipikir, saudara-saudara, saya tidak berani menghadapi itu. Tepat ketika saya akan keluar, Bapak hamba Tuhan yang senior yang ada di sebelah saya ini memegang tangan saya, lalu berkata kepada orang itu, maaf ya Pak, kalau mungkin kami mengemudi tidak baik. Apakah Bapak terluka? Apa yang bisa kami bantu? Kami minta maaf. Herannya saudara-saudara mendengar perkataan itu, si bapak yang tadi marah itu nampak kebingungan, lalu berkata, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa kok, saya juga minta maaf barangkali saya keliru. Lalu rekan hamba Tuhan berkata, sebentar lagi hijau Pak, jadi baiknya kita melanjutkan perjalanan. Pria itu mengangguk dan kemudian meninggalkan kami.
Saya kagum dan terpesona dan berkata, bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini Bapak bisa setenang, sebijaksana itu. Istrinya yang di belakang berkata, Pak WP, Bapak ini kalau di tempat kami tinggal, di kampung kami tinggal, disebutnya Pak Yesus. Hah? Pak Yesus? Iya, soalnya dia orangnya sabar, tenang, kalem. Mirip Tuhan Yesus kata mereka. Tuhan Yesus yang mereka dengar dalam cerita-cerita itu. Saya tidak mengagungkan suami saya sendiri. Memang sekarang dia begitu, Pak. Tapi kalau Bapak ingat masa lalunya ketika kami pertama kali menikah, waduh, Pak. Dia kan masuk penjara bolak-balik karena melakukan kejahatan. Preman lah Pak istilahnya zaman sekarang. Tetapi sejak dia menerima Kristus dan kemudian masuk ke STT, berkenalan dengan saya mulai melihat ada perubahan di dalam hidupnya. Firman Tuhan itu sungguh hidup di dalam dirinya. Tidak sempurna, tetapi orang bisa melihat Kristus hidup di dalam dirinya. Si bapak cuma tersenyum lalu berkata, ya enggak sebagus itulah. Tetapi istrinya berkata, enggak, kamu memang berubah banyak. Saudara-saudara, di mana buah itu paling mudah terlihat? Keserupaan dengan Kristus sebagai hasil tinggal berinteraksi dengan Kristus, di level kehidupan mana yang paling mudah dilihat selain di dalam keluarga? Orang mengenali, suami atau istri melihat, anak, mertua, menantu mengenali perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita akibat kita tinggal di dalam Kristus. Perlahan namun pasti kualitas Kristus hadir di dalam diri kita. Pada level atau tingkat mana lagi saudara-saudara buah itu terlihat? Pada level hidup bersama di dalam masyarakat sebagai komunitas gereja. Apakah orang mengenal gereja sebagai komunitas orang yang hanya beribadah? Ataukah mereka melihat di dalam gereja ini ada aktivitas seperti yang Yesus lakukan bagi masyarakat? Belas kasih, kemurahan hati, pertolongan, pengorbanan diri. Hal-hal yang membuat orang akan berkata, sungguh orang-orang ini murid Yesus. Beberapa bulan setelah kunjungan dari petugas konter penjual tanaman buah dalam pot itu, saya mulai melihat pohon-pohon tanaman yang kami beli itu mulai berbuah. Hati kami gembira, senang sekali. Kadang saya pamerkan itu di Facebook untuk berkata, tabu lampot saya sudah berbuah loh. Saudara, tahukah siapa yang bergembira ketika hidup kita berbuah? Karakter seperti Kristus muncul di dalam kehidupan kita karena kita tinggal di dalam firman. Keluarga kita barangkali bergembira dan bangga, orang-orang di sekitar kita juga bergembira dan bangga, tetapi ada satu pribadi yang sangat bergembira dan bangga. Kristus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapa di surga yang akan bangga melihat anak-anaknya di dunia tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya, dan hidup Kristus nyata dalam kehidupan kita. Bapa di surga akan bangga melihat itu. Akan bangga melihat keluarga kita, akan bangga melihat karya layanan kita di masyarakat. Tinggallah di dalam Kristus, maka berbuah hanya masalah waktu. Biarkan firman mempengaruhi diri kita, maka yang menjadi obsesi atau keinginan kita adalah memperlakukan firman itu. Dan di dalam keluarga dan masyarakat, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.
Tuhan, sudah lama kami mengikut-Mu menjadi murid Kristus. Namun apakah kami tinggal di dalam-Mu, membiarkan firman mempengaruhi kehidupan kami atau tidak? Engkau yang tahu. Jika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diri kami, firman itu akan mengubah kehidupan kami. Kami menjadi seperti Yesus. Orang melihat perubahan itu, hidup kami mencerminkan hidup pokok anggur yang benar itu, orang-orang di sekitar pun mampu mengenalinya. Bahwa kehidupan kami mengingatkan mereka pada Yesus Kristus, sang pokok anggur yang benar itu. Tolonglah setiap kami, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.